Kalian berdua anak haram, masih berani hidup? Restoran kebakaran, bapak kami tewas terbakar. Kalian mau tutup kasus gitu aja? Iya, menurutku orang tua kalian memang pantas mati. Keuntungan besar dari penghasilan sehari-hari, semuanya kalian kantongi sendiri. Sekarang bawa pergi. Nyawa karyawan tak bersalah sebanyak ini. Ganti rugi. Iya, harus ganti rugi. Kalau nggak keluar, Gue hancurin rumah jelek kalian ini. Minggir. hentikan. Bos gue yang duluan dapat uang, baru giliran lo. Pergi. Kakak. Kakak. Pak, siapa Anda? Utang harus dibayar. Sudah sewajarnya. Cepat lunasi 1 juta ini. Kalau nggak bisa melunasi, jangan salahkan kami nggak main baik. Mama. Bukan kami nggak mau bayar, tapi saya benar-benar nggak punya uang untuk membayar Anda. Kondisi keluarga kamu dulu lumayan. Sertifikat rumah ini mana? Ayah saya untuk buka restoran. Rumah ini sudah digadaikan ke bank. Investasi. Di rumah ada 2 anak. Nggak ada asuransi. Tidak ada. Ayo kalian berdua sini, ke sini, sana, geledah, periksa baik-baik. Masih ada barang berharga apa nggak? Bos, cuma nemu barang jelek ini. Nggak ada uang bayar utang. Tapi ada uang buat rayain ulang tahun dewasa. Kalau gitu, Jangan. Kenapa? Orang tua saya sudah pergi di hari ulang tahun ke-18 saya. Saya cuma mau rayain ulang tahun, buat pamitan terakhir sama mereka. Kenapa kamu bahkan harapan kecil ini mau kamu hancurkan? Ibu. Ibu, hari ini aku akhirnya 18 tahun. Ibu. Ibu, kenapa kamu kayak gini? Ibu, kenapa kamu kayak gini? Ibu. bos! Si cewek brengos ini keras kepala juga ya. Karena nggak bisa bayar utang, ya ikutin cara lama aja. Jual dia ke klub malam, biar hidup susah sendiri di sana. Paling-paling nggak bisa balik modal dikit. Ayo, ikut gue. Tunggu sebentar. Ayo, ikut aku, berhenti. Aku kasih waktu 3 bulan. Bunganya tambah 200.000. Kalau uangnya nggak bisa dibayar, Kue ulang tahun depan. akan kubakar untukmu. Kalian, tunggu dia lunasi utangnya padaku dulu. Baru giliran kalian. Saudara-saudara, ayo pergi. Bos, biasanya bunga kita per bulan paling rendah 50%. Ini cuma 20%, malah dikasih tenggang 3 bulan. Anak gadis itu hari ini ulang tahun ke-18. Iya juga ya. Coba bayangkan, di hari ulang tahun ke-18, Kedua orang tuanya meninggal. Satu keluarga langsung berantakan. kasihan banget. Kasihan. Kamu yang bayarin utangnya? Wah, jangan. Urusan ini nggak beres. Lanjut ke target berikutnya. Oke. Kak, ini. Xiaohui. Kakak, kata mereka, keluarga kita punya utang 1 juta. 1 juta itu berapa sih? Banyak ya. Banyak. Sangat banyak. Terus kita bisa bayar nggak?
Ayah, ibu tenang teh. Aku sudah dewasa dan aku akan menjaga Xiaohui. Aku juga akan mencari cara untuk melunasi semua utang kita. Hao. Ashu, malam ini klub malam Liu Jin lagi cari pekerja paruh waktu. Kalau bagus bisa dapat penghasilan 4 digit. Kamu mau ikut? Aku ikut. Ayo, minum, kamu minum. Ashu, ini Bauge, investor terbesar di Liu Jin. Kepala bagian bilang, kalau bisa jual 1 botol minuman, dapat komisi 200 yuan. Malam ini bisa dapat berapa? Tergantung kemampuanmu sendiri. Cepat. Cepat, cepat! Bauge. Bauge, halo. Anda mau perlu buka minuman tidak? Baru datang? Sepertinya kamu belum tahu aturan Bauge. Bauge, aturan apa? Minuman yang bahkan marketingnya sendiri tidak minum, bagaimana bisa bikin tamu beli? Minum habis botol ini, aku bayar 2 kali lipat. Ini? Bauge, maaf, aku belum bisa minum alkohol. Apa katamu? Minuman ini sudah dibuka. Kalau kamu tidak minum, siapa yang bayar? Ashu, minuman keras ini di Liu Jin harganya 2.000 yuan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Namun mau minum atau tidak? Bauge, aku benar-benar tidak bisa minum. Maaf. Dasar perempuan brengsek, diberi muka malah enggak terima. Aku memang mau kamu minum. Bauge, jangan! Sini, minum. Keren banget, bos. Minum. Ashu. Keren, bos. Semua berhenti. Dia. Abau, ibumu tahu kamu kasar begitu sama cewek. Lingga, angin apa yang bawa Anda ke sini? Kalau aku tidak datang, mana tahu orang yang ngutang padaku sambil mengeluh miskin, sambil buka minuman keras 2.000 yuan 2 botol. Salah paham. Ini semua salah paham. Semua gara-gara pelacur brengsek ini yang maksa aku. Abau. Kira ini laki-laki. Bertanggung jawablah sedikit. Berani tidak? Tutup telingamu sendiri. Sebentar lagi suaranya keras. Abau, utang hari ini tidak hanya harus dibayar, tapi juga akan kucabut separuh nyawamu. Kak Ling, lari. Kak Ling, aku salah. Kak Ling, aku punya uang. Diam aja ngapain? Ambil uangnya. Kak Ling, uangnya semua di sini. Pergi sana. Ayo, Leo. Kamu membunuh orang! Mata mana yang lihat aku bunuh orang? Minumannya enak, aku beli. Ambil. Gimana, bos gue baik banget sama kamu kan? Tuan, uangnya kebanyakan. Pertama kali ke tempat kayak gini ya, nggak heran nggak tahu aturan. Selain harga minuman itu tip, tapi kamu juga nggak bisa cuma terima tip. Perciamang Buan butuhkan dari saya. Bodoh, hitung dulu uang di kota ini, sisanya nanti aku pikirkan. Ayo.
Uang di kotak ini total 50 ikat. Seharusnya 500.000, tapi sekarang kurang. Setiap ikatnya setidaknya kurang 5-10 lembar. Memang kurang ya, Freya. Gimana kamu tahu? Ibuku dulu pakai kotak makan besi buat siolap, buat wadah uang sekolahku. Satu kotak pas 10.000. Jadi aku tahu betul ketebalan uang. Tuh, Tuan, kerjaan kalian. Oh, banyak duit ya? Mau apa? Bolehkah aku ikut gabung? Bolehkah aku bergabung dengan kalian? Wah, hahaha, nona kecil. Kamu kebanyakan minum ya? Atau lagi mimpi? Kamu sadar nggak ngomong apa? Sadarlah, ini bukan situs lowongan kerja. Mau cari kerja di sini? 58. Bayar dulu utangmu yang 1 juta rupiah itu. Kalau enggak, kamu dan adikmu akan bernasib sama seperti mereka. Ayo pergi. Tuan. Tuan. Mau mati? Kamu mau apa? Minggir. Kalian butuh aku. Kalian biasa menagih utang, tapi nggak punya bagian keuangan. Aku bisa hitung-hitung. Aku bisa bantu kalian. Percaya nggak percaya? Coba tes aku. Tes dia. Dengar baik-baik. Pokoknya 700.000 rupiah. Bunga bulanan 18%. Sudah telat 5 bulan. Sekarang berapa? 1.333.000 rupiah. Waduh, beneran nih. Gua hitung semalaman kemarin. Masih aja salah. Sekali benar mungkin cuma kebetulan. Coba lagi. Bos kemarin ke peternakan ayam, dapat kembali 800.000. Bunga harian 2%. Masih bisa dibilang jujur. Cuma sebulan udah lunas. Berapa pokoknya? Bulan lalu, bulan pendek, totalnya 30 hari. Pokoknya 500.000 rupiah. Bos, cewek ini emang jago. Bos, gimana kalau kita terima dia aja? Kan jadi nggak perlu hitung sendiri lagi. Semua orang anggap tempatku ini neraka. Kamu punya berapa nyawa berani masuk sini? Siang tadi kan kamu yang bilang, utang harus dibayar. Itu sudah kodrat. Itu prinsip dan batasan kalian. Kamu nggak salah. Dan tadi kamu sudah membantuku. Kamu bukan iblis. Mendekatimu pun nggak akan masuk neraka. Bos, seumur hidup gua, baru pertama kali dengar ada yang memuji. Bahkan ibu gua sendiri bilang gua ini barang murahan yang dikasih gratis waktu isi pulsa. Iya ya. Dia bilang tadi kita bantu dia. Maksudnya kita ini orang baik. Cicipi dulu rasanya darah, lalu ukur lagi nyalimu. Anak manis, belajar yang bener aja deh. Temui Liu Chunbao, suruh dia kirim uang yang kurang hari ini 2 kali lipat. Siap, bos. Tapi bos, aku benar-benar merasa cewek hari ini lumayan berguna. Kamu lihatlah, anak buah kita ini pada nggak berpendidikan. Hitung pembukuan aja nggak becus. Kita ditipu mereka, bukan kali pertama ini pasti. Biarkan saja dia tinggal. Masih ingat prinsip kita? Ingat dong, kepada orang yang punya utang, jangan berikan bantuan. Tapi dia... Kalau kamu masih mau membujuk. Kamu juga minggir! Bos, bukan... Ada hal lain. Besok aku ada janji sama cewek kenalan dari game online. Tolong jemput Xiaobao dong. Oke. Wah, makasih deh, bos. Hari ini ketemu orang baik, tapi cuma dapat 10.000. Kalau begini terus, 3 bulan lagi pasti nggak bisa kumpulin 1 juta. Ini mungkin satu-satunya jalan. Aku harus coba. Anak-anak sudah keluar. Aduh. Iya, betul. Kamu juga jemput anak? Kak Ling, hari ini kenapa kamu yang jemput aku? Tanya kakakmu. Aku nggak mau tanya. Asik, Xiaobao paling suka sama Kak Ling. Xiaohui. Katanya beberapa hari lalu ada kebakaran besar. Orang tua mereka tewas semua. Memang agak aneh sih.
Gimana cuman gitu? Banyak karyawan yang ikut jadi korban. Gak apa-apa. Sudah berapa banyak keluarga yang jadi korban? Dosa banget ya. Sekarang tinggal 2 anak yang jadi beban. Mereka juga sial. Memang pantas. Nanti kalau ketemu di sekolah, jauhin deh anak ini. Dengar nggak? Jangan sampai ketularan sial. Aku sama kakekmu masih mau hidup beberapa tahun lagi. Kak Ling, itu teman sekelasku. Li Xiaohui sama kakaknya. Teman-teman bilang Li Xiaohui pembawa sial. Semua anak di kelas kami udah nggak mau main sama dia. Katanya kakaknya kerja di klub malam, jadi pelayan minuman. Bukan orang baik-baik. Kak, aku nggak mau sekolah lagi. Guru nggak suka sama aku. Teman-teman juga nakalin aku. Xiaohui, jangan nangis ya. Nanti kalau kakak udah nabung cukup uang, pasti bawa kamu pergi dari sini. Pulang yuk. Udah jangan nangis lagi ya. Kak Ling, gaspol aja dong. Nggak bisa terbang, tunggu aja. Hari ini mau makan apa? Dua orang siapa? Siapa? Hari ini bayar utang. Yang mau nagih utang. Kalau nggak bayar, berarti nyawa yang diminta. Aduh. Kak, tolonglah, kasihanilah aku, kasihanilah. Aku sedang berusaha cari uang. Berilah aku waktu beberapa hari lagi. Beberapa hari, kamu ini dari penampilannya saja sudah licik. Aku takut besok kamu langsung kabur. Aduh. Wah. Hei. Kak Ling. Kenapa panik? Hari ini dia datang sendiri. Bawa satu beban kecil lagi. Kesal-kesal yang dulu karena dia. Hari ini pas biar dia balas semua. Oke. Hai. Aduh. Kejar, cepat. Jangan lari. Jangan lari. Berdiri. Jangan lari. Lain kali, kalau sampai ketakutan sampai lemas kaki, lompat sendiri, naik sendiri. Tuan, hari ini benar-benar terima kasih ya. Tiap ketemu dipanggil Tuan, aku nggak punya nama. Aku juga nggak tahu namamu siapa. Aku cuma tahu mereka tiap kali memanggilmu bos. Namaku Nanleng. Nanling. Tuan Nanling. Duduk ngapain? Berdiri. Oh, Kak Ling, kamu berdarah. Ini kan biasa. tunggu dulu. Tanganmu terluka. Bagaimana kalau diobati dulu? Kebetulan mereka berdua juga lapar. Aku masak sesuatu untuk mereka. Taruh saja, taruh saja. Kak Ling, kakaknya Li Xiaohui jago banget masaknya. Coba kamu cicip juga. Ayo obati lukanya dulu, biar nggak infeksi. Ikut aku. Oh, kamarku agak kecil. Silakan duduk dulu. Oh. Nanti mungkin agak sakit, tahan ya. Ai. Sakit? Coba aku pukul kamu, baru tahu rasanya.
Waktu itu kamu bilang biar aku rasakan rasa darah. Hari ini aku sudah merasakannya. Kalau sudah merasakan, mulai sekarang jauhi hal-hal berdarah dan kekerasan seperti ini. Tidak. Rasa darah itu adalah keadilan, adalah keberanian, dan juga perlindungan. Jadi aku sama sekali tidak takut. Ada apa? Apakah lukanya ada masalah? Maaf ya, kalau hari ini bukan untuk melindungi aku dan Xiao Hui, kamu pasti tidak akan terluka. Jangan mikir yang enggak-enggak, ada yang bayar mahal untuk menagih utang darimu. Kalau kamu duluan bayar ke orang lain, bukannya aku gagal tugas? Kalau begitu, saat terbaikku bukannya di sampingmu? Izinkan aku kerja di perusahaanmu. Aku tidak hanya bisa akuntansi, tapi juga bisa cuci baju dan bersih-bersih. Intinya, aku bisa kerja apa saja. Oh, Jangan makan lagi, ayo pergi. enak apa? Kalau kali ini gagal, ya lain kali. Kalau lain kali gagal, ya lain kali lagi. Selama bisa menghasilkan uang, aku tidak akan menyerah. Kerjaan kalian ini banyak duitnya ya. Aku mau kerja di perusahaanmu. Aku nggak cuma bisa ngitung duit, aku juga bisa nyuci baju, bersihin rumah. Pokoknya aku bisa kerja apa aja. Rasa darah itu adalah keadilan, adalah keberanian, dan juga perlindungan. Jadi aku sama sekali nggak takut. Bos. Kerasin lagi suaramu. Mending kamu bongkar kasur Xiaobao sekalian. Bos, kamu nggak tahu, badan cewek itu hari ini seksi banget. Dan yang kebetulan banget, dia kenal sama cewek yang nunggak utang beberapa hari lalu itu. Dia aku kerja di klub malam Liu Jin. Dia juga kasih tahu aku gosip yang nggak nyangka. Katanya, kepala pelayan itu naksir sama si cewek, mau ngegombongin dia dengan duit banyak. Nah, ini bagus dong. Utangnya ke kita bisa cepet lunas dong. Tapi, buat dapetin duitnya, pasti dia harus menderita. Katanya, selera seks kepala pelayan itu sangat aneh. Bos, mau kemana malam-malam gini? Halo, Ashu ya? kepala pelayan. Aduh, aku dengar keluargamu ada masalah, nunggak utang banyak. Kamu sibuk kerja malam-malam gini juga nggak nutupin lubang utang itu. Aku punya jalan keluar yang lebih baik. Jalan keluar apa? Kamu ikut aku sekali, aku kasih kamu 10.000. Tunggu. Pergi sana. Pergi, jangan sentuh aku. Bangsat mana yang berani sekali ini? Berani-beraninya di tempat gua nyerang gua diam-diam. Pakai ini buat pukul kamu, cukup nggak? Kakling, ternyata Anda. Kakling, barang Anda mana berani saya terima? Minuman yang dibuka kemarin sudah habis? Saya kirimkan Anda 1 kardus lagi. Aku nggak mau lihat barang kotor itu. Pergi sana. Baik. Ikut gua. Aku nggak mau pergi. Cari uang di sini ini cara tercepat buat bayar utang. Lagi pula dia sekali bisa kasih aku 10.000 yuan. Semurah itu harganya? Oke. Gua bayar 20.000, temani gua malam ini. Baik. Itu gaji kamu untuk 1 bulan masa percobaan. Kamu setuju terima aku kerja? Gaji 20.000 yuan sebulan. Kalau kerja bagus, ada bonus. Oke. Kalau gitu, mulai sekarang kamu bos aku. Ayo pergi. Aku bom. Aku ikut. Mau nggak? Kartu ini gimana? Kok dimainin? Gimana mainnya ini? Kartu ini mau juga. Kak Yong, jangan main lagi. Apa? Jangan main? Aku lagi hoki banget nih. Bos, kok kamu datang? Bukannya aku sudah bilang, jangan main kartu sama teman-teman. Buang. Apa? Rapikan dulu, ada anggota baru.
Halo rekan-rekan sekalian, nama aku Li Shu. Kak, bukannya kamu nggak setuju dia datang? Kok sekarang menyesal? Iya kak, jangan-jangan tiba-tiba pergi hari ini cuma buat cari dia. Kakak sudah buka baju. Jangan-jangan kamu sudah menjadikan cewek ini anggota? Kalau gitu, harus dipanggil kakak ipar ya. Imajinasinya kaya banget. Kenapa nggak balik selesaikan SD-mu? Salah. Oke teman-teman, rapikan. Sambut anggota baru. Bos, dia datang. Bos Gunung, Anda sudah datang. Buku catatan. Nanling, target penagihan utang bulan ini masih kurang 1 juta. Bos Gunung, ini kesalahan saya. 2 bulan. Saya pasti akan menutupi kekurangan ini. Nanling, dia tidak seperti kayamu. Kamu biasanya tidak pernah gagal. Tidak pernah menundukkan kepala. Bos Gunung, saya yang akan tanggung masalah ini. Jangan persulit saudara-saudara saya. Kakak Ling. Kamu berani menawar denganku? Kamu pantas? Melawanku? Kamu pantas? Bos Gunung, jangan pukul lagi. Ini bukan salah dia. Orangmu? Karyawan baru. Kalau begitu, coba jelaskan. Kalau ini bukan salah dia, lalu salah siapa? Belakang saya. Saya yang berutang 1 juta padamu. Sekarang saya belum bisa melunasinya. Kalau begitu, katakan sekarang harus bagaimana? Kulitnya halus. Wajahnya cantik. Menurutmu, kamu berharga berapa? Saya tidak berharga. Tapi saya bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk Anda. Coba jelaskan. Bos Gunung. Saya sudah lihat buku catatannya. Laba bersih dari pinjaman uang kalian adalah 50% dari modal. Kalau saya bisa menggandakannya, menagih kembali 2 juta, maka laba bersihnya menjadi 100%. Dibandingkan dengan menikmati seorang wanita, Anda tidak rugi. Baik, kuasaikan waktu 1 bulan. Modal beserta bunganya, bunga 100%. Kamu bayar di sini. Kalau tidak, Kamu tidak apa-apa. Apa aku sudah terlalu banyak kasih muka padamu? Kamu pikir kamu siapa? Gue emang apa? Terlalu baik ya gue sama lu? Lu pikir lu siapa? Luka yang baru dibalut ini robek lagi. Sakit banget ya. Gue lagi ngomong sama lu, denger nggak? Nanling, sekarang marahin gue juga percuma. Siapa suruh lu ambil keputusan buat gue? Lu udah ngomong gitu keluar. Kalau nggak bisa tepatin, konsekuensinya gimana? Ya berarti harus tepatin. Ayo, Mau kemana? nagih utang. Halo, Anda bosnya ya? Iya, mau beli apa mbak? Itu, bos, dulu kan bisnis Anda lagi butuh modal, pinjam 300.000 ke kami. Sekarang udah telat setengah tahun. Bisa dibayar belum? Bayar apaan? Dari mana datangnya orang aneh ini? Pergi sana. Wawan, baru beberapa hari nggak ketemu, jadi berani ya? Kak Ling, angin apa yang bawa kakak ke sini? Gimana menurutmu? Bukan Kak Ling, kakak kan tahu sifat saya. Lihat, toko kecil saya yang lusuh ini nggak bisa menghasilkan banyak uang. Anak saya, Xiao Yu, lagi kena leukemia. Uang yang dikumpulkan sedikit itu kan habis buat biaya berobat. Jangan nggak percaya ya. Kak Ling, lihat, ini ada tagihan dan catatan medisnya. Kak Ling, kasihanilah saya. Boleh kan? Masa mau memaksa anak sampai mati? Boleh saya lihat. Bos, Anda bohong. Kamu bohong. Kamu ngomong apa? Masa iya aku bercanda sama anak kandung sendiri? Kak Ling aja nggak bilang apa-apa. Kamu kok ngomong sembarangan di sana? Berani-beraninya sentuh orang saya. Kak Ling, jangan...
jangan main tangan. Sudahlah, sudahlah. Aku udah bilang Kak Ling, serius. Bukan aku nggak mau bayar utangmu, emang lagi nggak ada uang. Bos, kami kesini untuk menagih utang, bukan untuk bertindak sewenang-wenang. Kita bicara soal utang saja. Kamu bayar utangmu ke kami langsung pergi. Aku beneran nggak punya uang, Kak Ling. Surat keterangan sakit ini, kamu yang palsukan. Di kertasnya jelas tidak ada bekas stempel rumah sakit. Tanggal pengobatan dan hasil diagnosa, jelas-jelas ini bukan tulisan orang yang sama. Bos, Ya itu karena aku miskin, nggak sanggup ke rumah sakit besar. Cuma bisa ke klinik kecil, jadi surat-suratnya pasti nggak resmi. kalau yang ini gimana bos? Rokok merek ini, sepengetahuanku, harganya per bungkus 100.000 ke atas. Kalau benar seperti kata bos, kamu nggak punya uang, mana mungkin kamu bisa ngerokok barang konsumsi semahal ini? Kamu ini level apa? Rokokmu lebih mahal dari punyaku. Waduh. Kak Ling, dengar aku bicara jujur ya. Istriku tiap hari main mahjong. Mainnya sama tetangga sekitar, tapi rezekinya jelek, skill mainnya juga payah. Jadinya dia utang banyak. Penghasilan dari toko kecil ini nggak cukup buat nutup utangnya. Gimana kalau aku gadaikan istriku ke kamu? Mau diapain juga terserah kamu. Kamu mau pakai istrimu buat bayar utang? Wawan. Kalian mau apa? Sayang banget ya sama dia. Suamimu baru saja mau jual kamu buat bayar utang. Kamu tahu nggak suamimu mau menjualmu buat bayar utang? Salah kamu, dasar perempuan sialan. Keluar buat judi dan main kartu. Bikin aku jadi begini. Sampai utang ke Lingge aja nggak bisa dibayar. Bukan begitu. Diam. Lingge, kasih waktu beberapa hari lagi ya. Aku pasti bakal bayar utangnya. Nggak boleh. Ayo bangun. Kalau benar-benar dikasih waktu beberapa hari lagi, istrimu udah mati dipukulin kamu. Lingge. Jangan dipukul lagi. Jangan dipukul, jangan. Aku ngomong jujur. Uangnya aku habiskan buat judi di Macau. Masih utang lebih dari 500.000. Aku cuma punya 200.000 ini. Aku rencananya mau coba balikin modal besok. Kasih sini. Apa? Kasih sini. Dilaci. Ini? Nggak cukup. Masih kurang 100.000. 100.000. Lunasin dalam 3 hari. Kalau enggak, kakimu bakal patah. Ayo, pergi. Tunggu dulu. Ini, ambil. Kamu bawa uang ini dan pergi. Laki-laki kayak gini nggak layak. Kamu bawa anakmu pergi ke tempat yang lebih sehat dan aman. Adek, terima kasih. Nggak apa-apa. Jangan nangis. Semuanya akan lebih baik. Pergilah. Ini kan? Sudah kubilang kan kalau kerja bagus dapat komisi. Uang Mbak yang tadi, biar aku yang tanggung. Ada apa? Nggak apa-apa. Makasih ya tadi. Nganling. Katanya cewek-cewek suka minuman ini. Minum ini. Aku sengaja nambahin bubble-nya. Kamu bilang apa? Aku bilang, aku sengaja nambahin bubble-nya. Bubble? Jangan diminum. Nggak boleh. Barang yang udah dikasih ke orang, masa minta balik? Kenapa nggak boleh minta balik? Aku emang kerjaannya gini. Dan aku malah mau minta balik 2 kali lipat. Nggak, kasih ke aku. Kasih.
aku pulang dulu. Xiaohui pasti udah nungguin. Li Shu. Menurutmu kita bukan jodoh? Tidak merasa kita ini pasangan yang ditakdirkan? Apa maksudmu? Masa lulusan kuliah, nggak ngerti juga. Aku nagih utang pakai otot, kamu nagih utang pakai otak. Kalau kita gabung, kerjaan jadi lebih gampang. Bodoh, itu mah nggak namanya pasangan ditakdirkan. Namanya partner yang kompak. Sama aja kali, terserah kamu bilang apa. Masa sama, pasangan ditakdirkan itu buat kekasih. Aku cinta kamu, kamu cinta aku. Kayak papa mama gitu, baru namanya pasangan ditakdirkan. Bego banget sih. Semua orang anggap tempatku ini neraka. Berani-beraninya kamu masuk, nyawamu berapa? Siang tadi kan kamu yang bilang, bayar utang itu sudah sewajarnya. Itu prinsip dan batasan kalian. Kamu nggak salah. Lagi pula hari ini kamu nolong aku. Kamu bukan iblis. Dekat sama kamu juga nggak bakal masuk neraka. Dulu kamu suruh aku rasain rasa darah. Hari ini aku udah ngerasain. Kalau udah ngerasain mulai sekarang, jauhin peristiwa berdarah dan kekerasan kayak gini. Enggak. Rasa darah itu adalah keadilan, adalah keberanian dan perlindungan. Jadi aku sama sekali nggak takut. Berani nantang aku, kamu layak nggak? Bos gunung, udah jangan dipukul lagi. Ini bukan salah dia. Kita memang pasangan yang ditakdirkan. Halo. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Aku hanya ambil bagian yang memang hak kami, sisanya aku kembalikan. Ayo pergi. Halo. Cepat, ambil uangnya, ambil, cepat. Cukup. Wah, hebat juga, bos. Baru kurang dari 2 minggu, bisa menagih hutang macet sebanyak ini? 2,5 miliar rupiah. Utangmu sudah lunas. Secepat itu? Kok kayaknya kamu ketagihan ngutang ya? Enggak. Terima kasih ya. Li Shu. Bosku sudah bantu kamu sebesar ini. Kamu nggak mau melakukan sesuatu sebagai tanda terima kasih? Kamu mau apa? Silakan saja, bebas. Bos, cepat. Si cewek sudah ngomong. Kamu jawab dong. Aku mau kamu. Mentraktirku makan. Kamu mau makan apa? Silakan saja, bebas. Bebas, aku nggak pilih-pilih makanan. Oke, kalau gitu besok malam jangan lupa datang ke rumahku. Bos, dulu kamu sama cewek kan nggak kayak gini sikapnya. Sekarang kok malah main cinta murni? Kamu ini ngerti apa sih? Tahu nggak ini namanya apa? Apa? Jodoh yang ditakdirkan. Maaf. Gak apa-apa sih. Yoga. Kamu kenapa sih? Lu pikir, kamu baik-baik aja. Baik, cuman luka kecil. Aku bantu kamu. Kamu cari mati ya? Kamu ngapain sih? Yoga, kamu baik-baik aja. Kamu ngapain? Kamu tahu dia siapa? Kamu nggak mau hidup lagi. Nanleng. Bos, aku salah. Kasih waktu beberapa hari lagi. Uang yang kutanggung, aku jual darah pun pasti akan kubayar. Tolong jangan pukul aku. Kapan aku hutang uang sama kamu? Aku pukul kamu karena kamu ganggu orangku. Cukup, itu Yoga, teman sekolahku.
Nanling bosku, dia nggak ganggu aku. Walaupun dia juga rentenir sih, tapi kamu nggak hutang sama dia, jadi aman. Teman sekolah? Teman sekolah apa? Teman SMA. Aku suruh kamu bicara. Teman SMA. Teman SMA apa? Aku lapar, aku mau makan. Ayo, lihat aku udah beli sayurnya. Nasi juga udah aku suruh Xiaohui masak dari tadi. Sebentar lagi bisa makan, ayo. Oh iya, Yoga. Kamu belum makan kan? Makan bareng yuk. Jangan, nggak usah deh. Nggak apa-apa, cuma nambah 1 piring. Ayo. Shu, terima kasih atas undangannya. Kamu sudah capek ya? Li Shu. Li Shu. Ayo coba, enak banget wangi. Yoga, sebelumnya kamu belum jawab aku. Kenapa mukamu ada luka? Kamu punya utang? Ceritanya panjang. Adikku punya penyakit jantung bawaan. Minggu depan mau dioperasi. Tapi semua tabunganku sudah habis. Masih kurang juga. Aku pinjam ke rentenir. Kamu gila pinjam ke rentenir? Aku juga nggak ada pilihan. Sebelumnya kan udah kepikiran kerja di proyek. Tapi mandornya, waktu itu janjinya bagus. Pas waktunya gajian, nggak dibayar sama sekali. Kalau ditunda terus begini, nyawa adikku bisa hilang. Tapi bunganya numpuk, kebanyakan banget. Aku nggak sanggup bayar. Kamu, berarti kamu juga ada kesulitan. Tapi meski hari ini kamu lolos, gimana kalau besok atau lusa mereka cari kamu lagi? Gini nggak bisa, kamu harus cari cara. Bayar utangnya dulu. Utang berapa? Pintu taro. 50.000? Cuma segitu? Kamu bikin dia kaget. Kecilin suaramu. Uang ini aku pinjamin ke kamu. Cepat pergi sana. Enggak. Kamu juga rentenir? Aku nggak berani pinjam ke rentenir lagi. Siapa bilang yang nagih utang pasti rentenir? Apa aku minta kamu bayar 2 kali lipat? Tapi meski cuma bayar pokoknya, 50.000 ini buat aku juga jumlah yang sangat besar. Mana mungkin aku punya? Yoga. Aku ingat, kamu kan jago masak ya? Gimana kalau gini? Kamu pergi ke depan sekolah, buka lapak pangsit. Setiap habis sekolah pas lagi jam makan. Murid-murid pada lapar, pasti beli 1 mangkok. Bersih dan sehat, dan modalnya juga nggak besar buat kamu. Abis beres-beres lapak, kamu juga ada waktu buat nemenin adikmu. Ide yang bagus. Li Shu, terima kasih ya. Aku pulang dulu buat rencana. Cepat dilaksanakan. Makan dulu baru pergi. Biarin aja dia pergi. Makan mana lebih penting dari cari uang. Kamu ini sebenarnya niatmu baik, kenapa selalu galak sih? Lihat apa? Apa aku hari ini ganteng? Dekat dikit. Lihat, gini kan bagus, gini kan lucu. Lihat, gini, senyum-senyum. Bos, kenapa kamu begini? Tanya sesuatu dong. Tanya saja. Aku imut nggak? Gimana aku harus jawab ini? Iya, kamu gini aja udah enak dilihat. Bos, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kamu tiba-tiba aja ketawa, bikin hatiku gelisah. Aku udah kenal kamu bertahun-tahun. Belakangan ini yang paling aneh. Apa karena Li Shu? Nah, ketahuan. Iya, karena dia. Bos, apa kamu jatuh cinta sama dia? Oh, aku mencintainya. Ibu, kenapa ketawa lihat bapakmu pakai baju sembarangan. Di pergelangan tangan ini selalu bolong. Bukannya harusnya ibu menegurnya? Kenapa malah senang? Karena ibu mencintai bapakmu. Cinta? Apa itu cinta? Kalau nanti kamu ketemu seseorang dan kamu ingin tahu apa kamu mencintainya, letakkan tanganmu di dada, tanyakan pada hatimu. Hatimu akan memberi jawabannya. Ibu. Ibu, kenapa kamu begini? Ibu. Kalau akhir dari cinta adalah akhir seperti ini, lebih baik aku tidak usah.
Ini pangsitnya, ini silakan. Aduh, ayo. Ini hati-hati panas. Baik, hati-hati di jalan. Bos, saya pesan 1. Datang lagi lain kali ya. Ini silakan, pangsit kulit tipis isi daging banyak, enak dan segar, Rp8.000 semangkuk. Hanya Rp8.000 semangkuk. Ayo coba semuanya. Ini silakan, kalau enak datang lagi ya. Wah, kamu sudah bekerja keras. Gimana Xiaobao? Hari ini di sekolah baik tidak? Anak baik patuh. Ayah ajak kamu makan. Kak, lihat kakak Lishu. Hati-hati di jalan. Pangsit kulit tipis isi daging banyak, enak dan segar. Kamu kenal? Tentu saja, waktu itu Kak Ling jemput aku. Kami malah pergi ke rumah kakak Lishu. Oh iya, yuk coba kamu lihat. Minum. Ini bahaya. Halo bos, ada orang yang merusak hubunganmu. Cepat datang. Aku tidak mau pergi. Pangsit enak dan segar, kulit tipis isi banyak, 8.000 semangkuk. Ayo coba pangs. Nanling, kenapa kamu datang? Bos, katanya kamu tidak datang. Aku lapar. Aku mau makan pangsit. Boleh, tentu saja boleh. Kak Nanling adalah penyelamat hidupku. Xiaobao, Makan berapapun boleh. duduk di sini saja. Pangsit yang enak. Masih berapa mangkuk? Masih sekitar 30 lebih mangkuk. Semuanya aku beli. Baik. Bos, kita habiskan semua? Bukannya ada kamu? Pangsit. Jangan teriak, semuanya aku beli. Duduk sini. Ada apa? Duduk lebih dekat. Duduk lebih dekat. Maaf ya, aku tidak sengaja. Tidak perlu minta maaf, karena aku sengaja. Maksudmu apa? Kamu tahu kamu milik siapa? Milikmu, Kak Nanling. Aku tidak punya pikiran macam-macam sama Lishu. Bukan, aku dan Yoga cuma teman sekelas. Dia sibuk banget, aku cuma bantu dia aja. Kamu mikir apa sih? Kamu mikir apa? Aku... Dengar ya. Walaupun utangmu sudah lunas, tapi kamu karyawanku. Waktu jam kerjamu, kamu malah cari kerjaan di tempat lain. Kamu pikir tempatku ini apa? Bisa seenaknya datang dan pergi? Silakan dinikmati. Kamu kenapa lagi? Bukan, nggak apa-apa. Aku dukung kamu, bos. Hari ini hari kerja. Ikut aku nagih utang. Kamu duduk, kamu ada tugas lain. Tugas apa? Habiskan semua 30 mangkuk ini. Sisa 1 kamu bawa pulang. Bukan, bos. Aku ini... Xiaobao, yang baik ya. Kamu lagi tumbuh. Makan yang banyak. Iya, makan. Minum. Kita nggak nagih hutang, cepat pergi, jangan buang waktu. Toko ini hutang banyak sama aku. Sudah aku tukar semua jadi milk tea. 10.000 gelas. Kamu minumkan untuk mereka. Sama aja bayar utang mereka. Bukan, berarti aku harus minum berapa gelas? Terserah kamu. Pokoknya jangan sampai aku lihat kamu bantu-bantu di warung pangsit itu. Kalau gitu aku boleh pergi pas pulang kerja? Sampai segitunya pengen pergi. Dia sama seperti aku. Orang tuanya sudah tidak ada di sampingnya. Masih harus jagain adik-adiknya. Adik perempuannya juga aku lihat tumbuh besar. Aku nggak tega cuekin mereka. Setengah jam per hari. 1 jam. 40 menit. 50 menit. 45 menit, cukup. Jangan tawar-menawar lagi. Kalau masih begini, 24 jam sehari aku suruh kamu lembur terus di tempatku. Bikin kamu kecapean. Tapi... Lebih capek dari itu. Ya sudah. Cih. Imut. Kamu sekarang lebih imut. Kamu lihat apa? Kamu lihat apa sih? Dia meremehkanmu. Dia lagi ngeliatin kamu.
Ngeliat kamu, dia ngeliatin kamu. Dia ngeliatin kamu. Yoga, Li Shu. Bukannya Kak Nanling melarangmu datang? Kenapa kamu datang bantu lagi? dia cuma omong doang. Kelihatannya galak banget. Sebenarnya hatinya baik. Oh ya? Halo? Dulu, waktu keluarga kami kena musibah, semua debt collector mendesak kami untuk bayar utang. Hanya dia yang kasih kami waktu. Dan dia nggak cuma bantu aku cari uang, tapi juga diam-diam jagain Xiaohui di sekolah. Dia pikir dia sembunyiin itu dengan baik. Sebenarnya aku tahu. Li Shu, apa kamu suka sama dia? Enggak, mana mungkin. Kalau gitu, dia yang suka sama kamu. Pokoknya hubungan kalian nggak biasa. Kami cuman kenal karena awalnya berantem aja. Kami cuma Apa? teman. Kami cuma teman. Halo. Halo, ayo. Halo, Pak. Mau pangsit 8.000 semangkok. 8.000. Iya. 8.000 semangkok. Sampai kapan kamu jualan? Baru bisa lunasin utangmu. Baru bisa bayar utang ke gue. Kakek harimau, kenapa Bapak datang? Menurutmu kenapa? Dia siapa? Dia yang dulu mukulin aku. Andai saja Kak Nanling ada di sini. Bos, mobil kita ini kan mobil tua, bukan supercar. Kamu ngebut gini, nggak takut rusak? Kita hampir terlambat. Bukannya tagihan hari ini udah harus ditagih? Ngapain buru-buru? Li Shu jam 9:30 malam harus bantu di lapak pangsit. Sekarang hampir jam 10. Sial. Bukan, kalau kamu nggak mau makan ya udah. Ngapain kamu jungkir balikin? Ngapain? Gua mau uang? Ngapain? Kamu tahu nggak siapa backingan di belakangku? Siapa? Dia itu hebat. Nanti kamu yang akan susah. Wah. Kamu bikin gue takut banget. Siapa orang di belakangmu itu? Panggil dia keluar. Gue seumur hidup belum pernah susah. Gue juga pengen coba rasanya. Orang di belakangku namanya Nanling. Kamu hati-hati. Oh, kamu kenal sama Nanling? Kenal dari mana? Jangan-jangan diranjang. Sial, siapa? Nanling, kamu? Memangnya kenapa kalau dia kenal aku? Nanling, kamu? Kenapa dia tidak bisa mengenaliku? Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Kamu tidak apa-apa. Kak Nanling, akhirnya kamu datang. Aku juga baik-baik saja. Aku ini kan kamu tahu. Kalau sudah bertindak, pasti ada yang celaka. Mereka berdua baik-baik saja. Nah, kalau aku yang bertindak, pasti ada yang bermasalah. Menurutmu siapa yang bermasalah? Nanling. Kita kan sesama profesi. Kamu bantu mereka, bukan aku. Apa hubungannya kita sesama profesi? Kamu siapa sih? Dengar ya. Beberapa hari lalu aku tahu tempat judimu baru saja memasok bubuk putih. Kalau bos gunung tahu soal ini... Jangan bilang. Mulutku ini tidak bisa diandalkan. Kalau sampai bocor, bisa bahaya. Bagaimana kalau kamu bernegosiasi dengan mulutku ini untuk berunding? Kamu mau berunding seperti apa? Dia hutang berapa sama kamu? Baiklah, kamu beruntung, dasar kau. Uangnya tidak usah dibayar. Benarkah? Cepat berterima kasih pada kakek harimau. Terima kasih kakek harimau. Terima kasih kakek harimau. Bagus, preman jadi malaikat. Baik, kita lihat nanti. Kakek harimau. Bagaimana dengan uang untuk makanan yang terbuang ini? Cuman segini. Terima kasih kakek harimau. Lain kali jangan datang lagi. Dasar kau. You self-unit karena kamu. Maaf Kak Nanling, kedepannya aku tidak akan lagi minta Li Shu membantu. Apapun yang terjadi, akan kutanggung sendiri.
Apapun yang terjadi akan kamu tanggung sendiri. Dipukuli pun akan kamu tanggung sendiri. Tidak takut. Nanling, kamu. Nanling. Ini. Ambil uang ini untuk berobat adikmu. Jangan cari-cari susah. Terima kasih Kak Nanling, aku akan cepat-cepat mengembalikannya. Sudahlah. Rajin belajar, terus maju. Nanti cari kerjaan yang bagus. Lunasi pelan-pelan. Kalau aku lihat lagi kau bawa Li Shu jualan di pinggir jalan, aku hajar kau! Li Shu, kau benar. Kak Nanling cuma terlihat galak. Hatinya sebenarnya baik. Hah? Kerasin suaranya. Kak Nanling, Li Shu ku serahkan padamu. Aku pulang dulu jaga adik. Kau sengaja cari aku? Aku cuma jalan-jalan lewat sini. Ah, sudahlah kak. Roda mobilnya sampai mengeluarkan asap. Masa jalan-jalan? Perusahaan kita ada di seberang kota. Ini... Kak... Sakit. Nanling. Ada apa? Terima kasih. Waduh, kau nangis lagi. Diliatin banyak orang. Nggak malu. Ini terlalu berlebihan. Hati-hati ya, Kak. Li Shu, jangan sibuk-sibuk lagi. Cepat, dagingnya sudah matang. Tunggu sebentar. Sebentar lagi tempelanku selesai. Kertas-kertas lusuh ini bisa bawa keberuntungan apa? Perlukah? Tentu saja. Kalau begitu kalian tidak tempel couplet saat tahun baru, harapan tetap harus ada. Siapa tahu terkabul. Bicaralah setelah makan. Kak, izinkan aku bicara 2 patah kata. Ayo teman-teman, tahun-tahun sebelumnya, gelas pertama ini, selalu kuhormati dulu pada bos. Tapi tahun ini berbeda, aku ingin menghormati dulu Li Shu kecil kita. Aku... Dulu, kita sekelompok pria bau keringat ini hanya berkelahi dan membunuh. Hidup bukan seperti hidup manusia. Sejak kamu datang ada yang masak, ada juga yang cuci baju, ada juga yang potong buah untuk kita. Sesekali kita bisa makan bersama, apa namanya itu? Mira tisu. Gudang lusuh ini akhirnya seperti rumah. Ayo. Besulang. Ayo. Aku juga berterima kasih pada kalian. Kalau bukan karena kalian, utang keluarga kami tidak akan lunas secepat ini. Aku dan Xiaohui juga tidak akan bisa hidup dengan tenang seperti ini. Kalau begitu, gelas ini tidak bisa kami minum. Kenapa? Kalau kamu bilang begitu, kamu harus berterima kasih pada bos kami. Kalau bukan karena bos kami, kamu dan Xiaohui entah masih di mana. Makan saja tidak bisa bungkam mulutmu. Aku terlalu banyak bicara. Ayo, duduk semua. Duduk. Nanling. Duduk. Itu... Terima kasih. Terima kasih atas perhatianmu selama setahun ini padaku. Terima kasih atas luka yang kau tanggung untukku. Atas perkelahian yang kau lakukan. Apa maksudmu? Aku harap kalian bisa ganti. Tidak baik, Kak. Ada apa? Kakek harimau dari pabrik material bangunan Kota Barat datang buat onar. Yang melawan dipukuli. Pedagang-pedagang kecil itu sudah tidak tahan. Apapun yang mau dibicarakan, nanti saja. Kumpulkan semua anak buah. Hajar mereka. Siap. Ayo teman-teman, ayo, hajar mereka. Sudah 10 menit berlalu, orangnya belum datang juga. Mungkin dia takut datang. Ayo. Wirasora satu profesi. Jangan langgar aturan. Langgar aturan? Yang langgar aturan itu kamu. Tempat ini wilayahku, kenapa kamu ikut campur? Kakek harimau. Hari yang baik. Ada yang menungguku di rumah.
Di kompor masih ada hotpot yang menunggu. Sekarang ku beri 2 pilihan. Pergi bawa orang-orangmu ini. Atau kita selesaikan cepat-cepat. Pagi-pagi belum gosok gigi. Mulutmu besar sekali. Dayong dalam 15 menit. Selesaikan pertarungan ini, pulang makan. Sip, bos. Saudara-saudara serbu. Hajar dia. Dayong. Semuanya berhenti, semuanya berhenti. 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 Bukannya disuruh tunggu di rumah? Kenapa kamu datang? Aduh. Ini kan kenari yang kamu pelihara. Benar-benar lebih bagus dari yang didengar. Cantik sekali. Kau cari mati? Siapa yang berani mulai berkelahi lagi, aku akan telepon polisi. Li Shu. Lepaskan dia. Cewek ini, lihat saja sudah wangi dan lembut. Pasti enak banget kalau dipeluk. Kamu beruntung. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Kebakaran jenggot ya? Lihat, kita kan sudah kenal bertahun-tahun, aku juga bisa dibilang seniormu. Gimana kalau begini? Cewek ini pinjamkan saja padaku. Habis pakai, aku langsung pergi. Lepaskan dia. Aduh. Nanling. Sial, diam saja ngapain? Serang. Nanling. 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 Kak Ling. Nanling. Matilah kau. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Mana orangnya? Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Kalau tidak, kita berdua tidak akan bisa lolos. Diam, jangan bicara seperti itu. Pergi. Mana orangnya? Kejar mereka. Ayo, kejar. Cepat kejar. Kejar mereka, cepat. Ayo, Kejar. ayo. Li Shu, Turunkan aku. Ayo. Tahan sebentar. tahan. Nanling. Nanling, kalau kau mati hari ini, aku juga akan mati di sini bersamamu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tunggu. Siapa yang telepon polisi? Kakek harimau. Masih mau kejar? Kejar apa lagi? Mundur. Ayo. Nanling, cepat. Nanling, bangun. Polisi datang. Bangun. Bos.
Kamu sudah bangun. Aku kira kamu... Mau bangun ya? Ayo. Ayo. Kupikir aku nggak bakal sadar lagi. Jangan ngomong sembarangan. Maaf. Nggak, aku nggak sengaja. Sakit nggak? Maaf. Nggak apa-apa. Luka kayak gini. Dia Yuan yang sudah kecil. Aku nggak gampang mati. Matamu sampai bengkak nangisnya. Enggak. Kan sekarang sudah nggak apa-apa. Waktu makan hotpot tadi? Terakhir kamu bilang ada yang mau dikatakan. Sekarang sudah selesai. Kamu mau bilang apa? Oh iya. Aku kemarin sudah lihat buku kasnya. Tugas taruhan kita dengan bos gunung. Sudah selesai sesuai janji. Kalau bisa, aku harap kalian semua sehat-sehat dan selamat. Maksudnya apa? Aku harap kalian bisa ganti... Kita berhenti saja. Setiap hari membawa saudara-saudara hidup di ujung pisau sangat berbahaya. Karena sekarang utang sudah lunas, kita mending ganti cara cari nafas gimana? Bagaimana kalau kita cari cara lain untuk cari nafkah? Tapi selain menagih utang, aku nggak bisa apa-apa. Kamu kan hebat, kamu pasti bisa melakukan apa saja. Aduh, lihat nih. Kamu punya koneksi, Dayong punya tenaga, aku punya pengalaman buka toko. Xiaohui dan Xiaobo masih dalam masa pertumbuhan. Makan di kantin sekolah sehari-hari nggak cukup kenyang. Perlu makanan bergizi untuk tumbuh. Mending kita buka warung makan kecil gimana? Warung makan kecil? Masak saja masakan rumahan andalanku. Bisa nggak ya? Bisa kok. Nanling, perkelahian kali ini kaki Dayong patah. Meskipun nanti sembuh, dia nggak bisa olahraga berat kalau kamu. Luka di lenganmu sampai kena tulang. Untung dibawa ke rumah sakit cepat, jadi selamat. Kalau enggak, akibatnya nggak terbayangkan. Meskipun kamu nggak takut, apa kamu rela melihat selama bertahun-tahun ini, teman-teman yang berjuang hidup mati bersamamu ketemu bahaya lagi? Mereka juga punya keluarga sendiri. Ada orang yang harus mereka lindungi. Dengarkan aku, mari kita ganti cara cari nafkah. Tenang saja, aku akan selalu menemanimu selamanya. Gimana? Iya sudah. Ikuti saja katamu. Hebat! Nanti aku beritahu Dayong. Setelah kamu sembuh nanti, kita cari lokasi tokonya. Baik. Gimana? Ini tempat paling cocok yang kutemukan sebulan ini. Kamu suka? Banyak sekali kamarnya. Buat apa semuanya? Buat tinggal dong. Ini kamarmu. Sebelahnya untuk Dayong dan Xiaobao. Lalu berapa kamar asrama sisanya? Buat tempat tinggal karyawan. Kan bengkel mobil ada kamar, ngapain buat banyak-banyak? Itu beda. Itu cuman gudang lama bekas renovasi bengkel. Cuman buat tinggal sementara. Ini kamar yang beneran. Setiap kamar dirancang langsung olehku. Nanti ini akan jadi rumah kita. Rumah? Setelah ulang tahun ke-18. Sudah berapa lama aku nggak mendengar kata itu lagi? Ada apa? Apakah kamu tidak suka? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku bisa cari lagi. Tidak usah, di sini saja. Aku cukup suka. Benarkah? Dayong, iya. Hehehe. Nanti, semua modal awal di sini. Ambil dari Dayong. Minta berapa, kasih berapa. Wah, terima kasih ke sponsor. Setiap kuartal, aku akan bagi hasil denganmu. Nanti akhir tahun, semua orang bisa ikut bagi hasil dan bonus. Oh iya, kamu ikut aku. Di sini. Disinilah tempatnya. Aku mau taruh meja putih. Seluruh ruangan jadi terang. Oh, di atas akan dipasang lampu hangat. Sekarang banyak cewek suka foto. Lampu hangat terlihat lebih lembut. Wajah yang difoto juga lebih halus daripada lampu dingin. Oh iya, jendelanya pakai kerai. Ruang toko kita tidak besar. Kalau begini, akan lebih hemat ruang.
Li Shu. Hah? Tiram sassy. Terima kasih untuk apa? Terima kasih. Memberiku rumah lagi. Untuk kakak. Kak, kamu mau tunggu sampai kapan? Tunggu sampai kapan apa? Aduh, kamu ini. Sudah bersama-sama hidup mati. Sekarang buka toko bersama. Jangan buat kakak ipar menunggu lama-lama. Belum waktunya. Aduh, ya ampun. Aduh, Kamu kesana olesin. Oke, baik. Sudah lama bekerja keras, akhirnya buka juga. Selamat ya. Selamat untuk kita. Oke. Aku suka kamu. Jadi pacarku, ya. Masih bengong apa lagi? Panggil kakak ipar. 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 Oke. 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 Hadiwat. Oke, di sini. Oke, duduk. Baik. Misterius banget. Kejutan apa nih? Rahasia. Kamu siap? Buka. Surprise! Selamat ulang tahun! Hari ini ulang tahunku. Dayong bilang ini juga ulang tahunmu. Tapi aku tidak merayakan ulang tahun. Hah? Kenapa? Tidak ada alasannya. Aleng. Jadi di hari kita bertemu itu, kamu memberiku kesempatan juga karena alasan yang sama? Kenapa? Orang tuaku telah meninggal di hari ulang tahunku yang ke-18. Aku cuma ingin merayakan ulang tahun untuk berpamitan terakhir dengan mereka. Kenapa kamu harus menghancurkan harapan kecilku ini? Bukan cuma itu. Aleng, apapun alasanmu, tidak suka merayakan ulang tahun, dan apapun alasanmu, bisa bertahan sendirian sampai sekarang, tidak masalah. Aku akan menemanimu, aku akan selalu menemanimu. Di hari-hari mendatang, entah cerah atau hujan, ulang tahun atau bukan ulang tahun, kita akan bahagia dan gembira. Li Shu. Nanling. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ayo, bagus juga. Silakan makan. Terima kasih. Halo. Ceria. Halo, mau makan. Silakan duduk. Saya bukan datang untuk makan. Halo? Saya ayah Nanling, Gu Zhenxiong. Paman, jadi maksud Bapak, Ibu Nanling karena kesal, meninggalkan rumah Bapak, lalu menikah dengan Pamanan.
Waktu itu, saya hanya fokus berusaha membangun bisnis, ingin memberikan kehidupan terbaik untuk ibu dan anak itu. Tapi mengabaikan bahwa rumah tangga adalah dasar dari segalanya. Setelah Ibu Nanling meninggalkan saya, tidak ada kabar sama sekali. Saya mencari lama sekali. Hanya tahu, dia menikah dengan seorang pria. Saat itu saya masih muda dan panas hati, sangat kesal, hatinya berubah begitu cepat. Kesalahpahaman juga tidak kunjung terungkap. Sekarang dia sudah tiada. Hanya menyisakan Nanling, saya tidak tenang. Kalau begitu Bapak menemui saya berharap saya bisa melakukan sesuatu? Xiaoli, saya dengar, sekarang Nanling hanya mendengarkan kamu. Paman mohon padamu, tolong bantu, bujuk dia agar mau bertemu dengan saya. Sekarang saya sudah mampu. Saya ingin benar-benar menebus kesalahan padanya. Baik. Bapak tenang saja, saya akan berusaha. Baik, terima kasih. Coba tebak. Bayang di godak, nih. Apa? Kepiting bunga besar, lebih dari 1 kilo. Haha, besar sekali. Sebesar ini, kamu juga capek belakangan ini. Besok, aku akan masak ini untukmu jadi bubur kepiting bunga. Minum dulu. Kenapa? Kelihatan capek sekali. Sedih? Tidak. Aku ada sesuatu yang mau kubicarakan denganmu. Iya, katakan saja. Itu hari ini. Ayahmu datang ke tokoku. Ngomong apa sih? Ayahku sudah lama meninggal. Apa? Tapi dia jelas-jelas bilang dia ayahmu. Saya bilang, keluarga saya sudah tiada. Jangan bahas ini lagi. Tapi dia jelas-jelas masih hidup. Kenapa kamu tidak mau mengakuinya? Aling. Kamu tahu tidak, di dunia ini punya keluarga adalah hal yang sangat berharga. Ada hal-hal yang tidak kamu ketahui. Kalau saya tidak tahu, kamu bisa kasih tahu. Lagi pula, saya cuma ingin kamu bertemu dengan ayahmu, agar kamu punya kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik? Hidup yang saya berikan sekarang tidak cukup baik? Bukan begitu. Maksudnya, Dik. Saya tahu. Kamu ikut saya menagih utang. Saya takut orang lain meremehkanmu. Saya bukakan kedai rasa cinta untukmu. Sekarang merasa kedai rasa cinta tidak pantas untukmu. Iya, dulu keluargamu kaya. Waktu kondisinya baik, punya restoran besar. Kalau tidak ada masalah, kamu pasti jadi nona kaya sekarang. Saya sama sekali tidak pernah berpikir begitu. Apa yang kamu pikir? Saya cuma ingin dia bertemu denganmu. Satu-satunya keluarga saya adalah ibu saya. Ibu saya tewas karena ulahnya. Saya tidak punya ayah. Dia sudah lama mati. Oh, Aling. Aling, maksud saya. Kakak, kamu baik-baik saja? Bertengkar dengan kakak sulung? Sebenarnya tadi aku dengar sedikit. Kalau soal ayah kakak sulung, kamu jangan bahas lagi ke depannya. Itu titik lemahnya. Dayong, duduklah. Bisakah kamu ceritakan padaku? Sebenarnya apa yang terjadi dulu? Ini... Dayong. Kakak jangan nangis, aku cerita. Sebenarnya ayah kandung kakak sulung dulu bisnisnya lumayan sukses. Setelah mulai ada kemajuan, dia sering dinas keluar kota. Lalu kenalan dengan mahasiswi waktu itu, Liu Manyun. Mereka berdua cepat berkembang menjadi hubungan gelap. Liu Manyun ini ingin naik status. Tapi karena status ibu kakak sulung, dia pakai beberapa cara. Sayang. Jangan macam-macam. Kak Xiong, jangan pergi. Temani aku terus ya. Baik, aku nurut sama kamu sayang. Kamu cinta aku nggak? Cinta, kamu yang paling aku cintai. Kalau gitu cerai sama istrimu, nikah sama aku. Baik.
Dia sekarang hamil, kemungkinan anak laki-laki. Itu keturunan keluargaku. Kamu tunggu dia melahirkan, lalu aku usir dia. Nanti aku jadikan kamu nyonya rumah ini. Kakak, kamu baik sekali. Kakak, kenapa nangis lagi? Jadi setelah itu, ibu kandung Nanling dulu membawa Aling yang belum lahir pergi dari keluarga Gu dan tidak pernah kembali lagi kan? Iya, kemudian anak Liu Manyun hampir dewasa. Untuk berebut harta warisan, dia berani datang ke rumah dan memaksa ibu kakak sulung bunuh diri. Juga memaksa kakak sulung putus hubungan dengan keluarga Gu untuk selamanya. Kakak, sudah larut mau apa? Dayong, terima kasih ya, aku harus mencarinya. Kakak. Ling, Kalau kamu datang untuk membujukku untuk bertemu dengannya, tidak usah. maaf. Aku seharusnya tidak langsung mengambil keputusan untukmu. Saat belum tahu apa-apa. Aku tidak akan melakukannya lagi. Dayong sudah memberitahumu? Maaf, Shu. Hari ini aku tidak seharusnya marah padamu. Mari kita lupakan saja hal ini. Mulai sekarang, kamu, aku, dan Xiaohui, kita bertiga jalani hidup dengan baik. Setuju? Setuju. Hari ini, Gu Zhenxiong yang mencarimu. Hari ini Gu Zhenxiong datang mencarimu. Sebenarnya dia sudah mencariku berkali-kali. Selalu bilang dia ayah kandungku. Tapi aku belum pernah bertemu dengannya. Juga tidak pernah dengar namanya dari mulut ibuku. Jadi bagaimanapun juga, apapun yang terjadi di antara mereka, pasti dia melakukan sesuatu yang sangat menyakiti hati ibuku. Makanya ibuku tidak memaafkannya. Aku juga tidak punya alasan untuk memaafkannya. Kalau ibumu kapan meninggalnya? Di hari ulang tahun ke-18ku. Jadi, yang kamu maksud waktu itu bukan cuma kita ulang tahun di hari yang sama, tapi juga karena di usia 18 tahun, kita punya pengalaman yang sama. Bener kan? Aling, meski kita belum menikah sekarang, tapi kamu menganggapku sebagai keluargamu, kan? Mari kita bersama-sama kembangkan kedai rasa cinta menjadi besar dan kuat. Kita mulai dari awal lagi. Baik. Kalau begitu kita berjanji. Kita tak berjanji seperti ini. Sudah cukup kan? Belum. Gu, kamu tega sama aku. Bilang, apa hari ini kamu pergi cari si anak haram itu lagi? Anak haram apa? Itu anak kandungku. Dulu kamu janji apa sama aku? Kamu bilang kalau aku udah punya anak, kamu bakal putus hubungan sama dia selamanya. Sayangnya, yang kamu lahirin anak perempuan. Kamu. Dasar anak haram. Semua harta keluarga gue adalah milikku.
Sepeser pun kamu jangan harap dapat. Malam ini pergi ke kedai rasa Shinta. Hulala. 15.000 tambah 10.000. 1.800. Ada apa? Senang banget. Bulan ini dibanding bulan lalu untungnya lebih dari 2 kali lipat. Kalau terus begini, akhir tahun nanti setiap orang bisa bagi-bagi mobil. Sudah, Xiaohui dan teman-temannya bentar lagi pulang sekolah. Aku antar makan malam buat mereka. Sebentar lagi balik. Pergilah. Berani ganggu Nyonya Gu. Masih terlalu cepat untuk senang. Empat, 5. Aling, ada apa? Kakak, gawat, kedai kita kebakaran. Cepat pergi. Apinya besar sekali. Kok bisa kebakar? Apinya terlalu besar. Apinya besar sekali. Kapan pemadam kebakarannya datang? Cepat telepon polisi. Masih ada orang di dalam? Cepat padamkan. Ini Ibu, apinya sangat ganas. Kamu tidak takut mati? kedai rasa Shinta. Ini usaha aku dan Aling bersama. Aku tidak bisa melihatnya hilang. Lagi pula barang-barangku masih di dalam. Belum sempat aku ambil. Raja Langit turun pun. Kamu tidak boleh masuk. Kalau kamu sampai kenapa-kenapa, bagaimana aku menghadapi kakak? Ayong, kamu bawa orang padamkan api dulu. Jangan urusi aku. Ayong. Ibu, kok lari masuk? Masih bengong apa? Cepat telepon kakak. Kalau ibu sampai kenapa-kenapa, kita semua bisa ikut mati. Iya. Kak Dayong. Iya, Kak Dayong. Bos, akhirnya kamu pulang. Ashu mana? Ibu masih di dalam. Kak. 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 Ash. Ash, kamu bisa dengar suaraku? Ash. Ash. Kamu bodoh ya? Ngapain ke sini? Aku punya barang di sini. Aku bawa kamu keluar dulu. Bos, di dalam aman, kamu harus bawa kakak ipar. Keluar dengan selamat. Terlalu berbahaya, kita sudah bersama-sama menghadapi bahaya selama bertahun-tahun. Bukankah kita sudah berjanji tidak mengharapkan lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama? Tetapi berharap mati di tahun, bulan, dan hari yang sama. Jangan sampai kamu ingkar janji ya. Gimana nih? Nanling, jangan brengsek ingkar janji. Kak Dayong, Nanling. cepat lihat. Keluar, kakak ipar, kalian masih hidup. Cepetan. Keluar. Kakak. Mas, kata dokter, istri Mas sudah lepas dari bahaya maut. Luka kamu parah banget, cepat pergi berobat. Aku yang jaga istri Mas. Aku harus menungguinya. Aku ingin orang pertama yang dia lihat saat membuka mata adalah aku. Dayong. Kebakaran hari ini mencurigakan. Kamu bawa beberapa orang, selidiki baik-baik, gali sedalam-dalamnya. Orang yang nyulut api itu harus kamu temukan. Penderian Shu hari ini akan kubalas berlipat ganda padanya. Siap. Shu, kamu dengar suaraku?
Shu, kamu sadar? Ling, bantu aku duduk. Akhirnya sadar, bikin aku khawatir setengah mati. Aku kan baik-baik saja. Kata Dayong, awalnya kamu ada di luar dengan selamat. Setelah kebakaran, kamu mati-matian lari ke dalam. Ada apa di dalam? Apa? Cincin lamaran. Ling, saat pertama kenal kamu, aku baru kehilangan segalanya. Kamu yang menarik tanganku langkah demi langkah menuju kelahiran kembali. Kamu sudah melangkah 9 langkah ke arahku. Langkah terakhir ini, ingin kulangkahi menuju kamu. Kamu siapin dari kapan? Setiap hari bersamamu. Setiap hariku selalu menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan kedai rasa cinta. Memang sedikit sekali, tapi tidak apa-apa. Aku terus menabung, sampai terkumpul uang untuk cincin ini. Karena didapat dengan susah payah, jadi dia bukan sekadar sebuah cincin biasa. Cio adalah simbol perjalanan kita. Dan juga simbol perjalanan kedai rasa cinta. Ling, saat di lokasi kebakaran aku berpikir, jika aku bisa keluar hidup-hidup, maka kita mari kita menikah. Shu. Sekarang, belum bisa. Kenapa? Bos, kamu dan istri kamu begitu akur. Kamu mencintainya. Dia juga mencintaimu. Kali ini kalian bahkan bersama-sama melewati bahaya maut. Dia melamarmu. Kenapa kamu tidak mau menerimanya? Belum waktunya. Kapan waktunya? Kedai rasa cinta yang kubuka bersama Shinta sudah berjalan cukup lama. Kalau musuh di masa lalu datang untuk balas dendam, sudah lama datang. Kenapa baru menunggu sampai hari ini? Bos, maksudmu? Selain orang itu, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang kedua. Kalau aku ingin hidup tenang bersama Shinta di masa depan, maka aku harus membantunya menghilangkan semua ancaman di sekitarnya. Bos, dalang pembakaran sudah ketahuan. Katakan. Adalah istri Gu Zhenxiong, Liu Manyun. Ternyata benar dia. Selama ini aku sudah bersabar, mengalah, memutuskan hubungan dengannya. Tak disangka dia berkali-kali menggangguku. Kakak, apa rencanamu? Mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Ayo pergi. Uangnya sudah aku transfer. Ambil uangnya dan minggir dari sini. Jangan pernah muncul lagi di sini. Apalagi membicarakan kejadian tadi malam kepada siapapun. Baik. Tak disangka anak haram ini, nasibnya sekeras ini. Kebakaran tadi malam tidak membunuhmu. Kenapa kamu? Kamu datang juga? Ya, saya mahir sih. Xiao Yun, siapa yang datang? Saya datang untuk menemui ayah saya. Aling, tadi kamu memanggil saya apa? Kalau tidak dengar, ya sudah. Panggilan tadi itu saya berikan gratis untukmu. 1 kali sudah cukup. 1 kali sudah cukup. Laugu. Di sini ramai orang. Pindah tempat dulu. Ayo. Ayo, duduk. Aling sini, cicipi teh yang ayah seduh untukmu. Terima kasih. Saya cuma warga kecil yang buka restoran. Teh semahal ini tidak cocok untuk saya. Aling, aku tahu.
Selama bertahun-tahun ini kamu selalu membenci aku, tidak mau memaafkan aku. Tapi di tubuhmu mengalir darahku. Kamu adalah anakku. Ini adalah hal yang selamanya tidak akan pernah berubah. Lalu kamu dan perempuan di luar itu menyebabkan kematian ibuku. Apakah ini juga fakta, sialan? Kalau bukan karena perempuan di luar itu tidak bisa memberimu anak laki-laki, maukah kamu mencari aku? Kamu peduli siapa aku? Nanling, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Aku keterlaluan. Kata-kata ini keluar dari mulutmu. Kamu tidak punya malu? Aling, lalu sebenarnya untuk apa kamu kembali kali ini? Untuk membantumu. Cam, kok kamu punya ini? Kenapa aku nggak boleh punya ini? Harga saham grup GU sama pemasaran industrinya. Semua terbuka untuk publik. Aku cuma bikin analisis data sama rangkuman buat kalian. Itu aja. Data di sini semuanya benar. Memang pantas jadi anakku. Punya cara, punya otak. Semua ini nggak ada hubungannya sama kamu. Semua diajarkan orang lain. Sini makan buah. boleh nggak aku berhenti belajar? Ini bukan keahlianku. Nggak boleh. Di keluarga kita, cukup ada satu jenius matematika kayak kamu. Kalau suatu hari aku nggak ada lagi, Kalau gitu, aku ikat kamu di pinggang. Kamu kemana, aku bawa kemana. Aku kira itu maksudmu. Siapa itu? Ada hubungan apa sama kamu? Gu Zhenxiong, yang itu baik-baik. Mulai dari 3 tahun lalu, semua bisnis kuliner grup Gu, bisnis jasa, sama perikanan, langsung merosot, sangat mempengaruhi reputasi dan harga saham grup Gu. Aku udah hitung, nggak sampai 3 tahun lagi. Grup Gu pasti bangkrut. Apa? Coba pikir baik-baik. Selama ini, semua ini kamu serahkan ke siapa? Semua ini sudah 5 tahun lalu kuserahkan pada ibu tirimu dan adikmu. Aling, kembalilah dan bantu ayah. Membantu apa? Apa hubunganku dengan grup keluarga Gu? Meskipun selama bertahun-tahun ini kau tak pernah mau menyebut margamu, tapi kau tetaplah bagian dari keluarga Gu. Gu Nanling, itulah nama aslimu. Aku tak butuh marga Gu itu. Bagaimana kalau suatu hari nanti aku... Maka semua yang kumiliki akan menjadi milikmu. Omongannya memang manis. Aku tak butuh. Baik. Aku bisa buat wasiat sekarang juga, menetapkanmu sebagai satu-satunya pewaris keluarga Gu, asalkan kau mau pulang. Di masa depan, semua milik keluarga Gu akan menjadi milikmu. Aku akan tulis sekarang. Tidak boleh. Lao Gu, selama bertahun-tahun Aling tidak di rumah, dia tidak terlalu paham urusan keluarga. Kalau langsung mengambil alih perusahaan terlalu terburu-buru. Lagi pula selama ini perusahaan selalu dikelola Tianyu. Lebih baik Aling pelan-pelan saja. Bagaimana menurutmu, Aling? Tidak masalah. Benarkah? Kalau sudah kembali ke keluarga Gu, bukankah kita semua satu keluarga? Kalau sudah satu keluarga, lupakan saja semua perselisihan di masa lalu. Kita saling mendukung. Bagus. Aling, ayah sangat lega kau bisa berpikir seperti ini. Kau memang pantas jadi anak baik Gu Zhenxiong. Pertunjukan baru saja dimulai. Gu Zhenxiong, Liu Manyun, kalian siap? kamu minum alkohol? Ayo duduk. Ayo.
Hari ini aku menemui dia. Ayahmu. Kenapa? Bukankah kita sudah sepakat untuk menganggap semuanya tidak pernah terjadi dan kita mulai dari awal lagi? Sekarang dan dulu sudah berbeda. Apa bedanya? Kedai rasa cinta sudah hilang. Hidup baik yang kita impikan juga sudah hilang. Indah apa pagi aku tidak ya peduli. Asalkan bisa bersamamu, semuanya bisa kita mulai dari awal lagi. Tapi aku peduli. Kedai rasa cinta adalah tempat yang kita bangun dari nol. Itu bukan sekadar mata pencaharian. Itu juga rumah yang kau janjikan untukmu. Sebuah rumah yang tenang dan bahagia. Dulu hidup tidak baik padamu. Aku ingin menggantinya untukmu. Aling? Tapi aku tidak mau kamu karena aku melanggar hati nuranimu untuk melakukan hal yang tidak kamu sukai. Jika kembali ke rumah itu hanya untuk kehidupan yang katanya lebih baik, aku lebih baik tidak usah. Bukan cuma itu. Awalnya aku pikir dengan mengikuti mereka tanpa ada hubungan apapun, aku bisa hidup dengan tenang dan damai. Tapi ternyata aku salah. 12 tahun lalu, mereka memaksa ibuku bunuh diri. Sekarang mereka membakar kedai rasa cinta. Dendam dan kebencian ini sudah saatnya diselesaikan satu persatu. Aku akan membuat mereka membayar untuk perbuatan mereka. Dengan harga yang setimpal. Aling. Jika kamu merasa bahagia, apapun keputusanmu, aku akan menghargainya. Tapi jika kamu terluka, aku akan menemanimu melewati segala rintangan. Ling, mulai sekarang, coba pelajari dulu urusan bisnisnya. Kedepannya, masa depan grup Gu bergantung padamu. Ling, karena kamu sudah kembali ke perusahaan keluarga, nanti setelah beberapa waktu kamu pindah kembali ke sini saja. Sudah. Gunanling, jangan keterlaluan. Bagaimana caramu bicara dengan ayah? Kamu siapa? Berani-beraninya bicara denganku. Gunanling, kamu... Lagi pula namaku Nanling. Aku tidak pakai marga Gu. Kamu... Ling, bukannya kita sudah sepakat? Kamu bilang, masa lalu tidak akan dibahas lagi. Hubungan kita sebagai ayah dan anak akan kembali seperti dulu. Maksudmu apa ini? Masa lalu tidak dibahas lagi? Siapa yang setuju? Kamu. Dulu, waktu kamu masih miskin, ibuku yang bekerja keras baru bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit untukmu. Saat kamu sudah kaya, langsung cari selingkuhan. Meninggalkan ibuku begitu saja. Bajingan kecil, siapa yang kau maksud? Tamparan ini untuk ibuku, menamparmu karena menjadi pelakor. Tamparan ini untuk orang tuamu. Mereka membesarkanmu dengan susah payah, tapi malah menghasilkan orang yang moralnya busuk seperti kamu. Tamparan ini untuk tunanganku, Li Shu. Jangan kira aku tidak tahu, yang menyuruh orang membakar kedai rasa cinta adalah kamu. Orang yang menyakitinya. Pantas mati. Cukup. Ada apa? Kamu kasihan padanya? Pak Gu, aku ini kan yang lebih tua. Kamu biarkan dia memperlakukan aku seperti ini? Ayah. Bagaimanapun juga ibuku juga kamu nikahi secara resmi kan? Dulu ibunya Nanling yang pergi duluan meninggalkan kalian. Selama bertahun-tahun ini ibuku selalu di sampingmu, merawat dan mendukungmu. Katakan sesuatu. Dong! Ling, kamu keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Bagaimana bisa kata-kata itu keluar dari mulutmu? Sekarang tahu kasihan padanya. Dulu kenapa nggak kasihan pada ibuku? Aling. Kamu pernah lihat wajahnya yang mengenaskan saat ibuku meninggal? Bu! Kenapa kamu melakukan ini, Bu? Kenapa kamu melakukan ini? Bukannya kamu masih punya aku? Bu! Saat ibuku meninggal dengan mata terbuka, tahu nggak orang yang paling dia benci siapa? Aling. Kak, kamu dengarkan penjelasanku. Penjelasan? Nggak perlu jelasin ke aku. Kamu harus jelasin ke ibuku.
Nanling, ibumu sudah pergi. Mau jelasin pun sudah terlambat. Nggak terlambat. Aku akan antarmu sendiri ke bawah. Kamu jelasin langsung padanya. Kamu jelaskan langsung padanya. Ling Hesiki. Loh, kok kamu datang? Ling, bagaimanapun juga dia itu ayahmu. Apa kamu pernah berpikir akibatnya kalau kamu benar-benar memukulnya? Kamu puas melampiaskan amarah, membalas dendam untuk ibumu. Lalu kita tidak punya rumah lagi. Maaf, Shu. Ling, kita sudah berjuang keras sampai sekarang. Aku benar-benar tidak mau sendirian lagi. Kamu tahu tak? Cara paling menyakitkan untuk membalas seseorang bukanlah balas dendam, Lalu apa? tapi tidak pernah memaafkan. Direkturku, kalau tidak ada hal lain, kami duluan ya. Ling, ayo kita pulang. Baik. Zhenxiong. Semua ini bukan pernah kamu berikan padaku. Ini seharusnya memang milikku. Ini adalah bagian yang seharusnya menjadi milikku dan ibuku. Bagian itu. Sebelum ibuku meninggal, hal yang tidak dia maafkan padamu, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Laugu. Ayah, kenapa kamu? Kerja pekam, ayah, laugu. Ling, jangan mikirin itu lagi. Kenapa kamu nggak tanya aku? Kenapa tiba-tiba aku muncul di grup Gu hari ini? Kenapa? Soalnya aku terlalu kenal kamu. Setiap kali kamu gugup, kamu selalu makan permen. Ini yang kamu makan waktu itu, saat kamu berantem sama kakek harimau. Ini yang kamu makan waktu itu, saat kamu mau pensiun dan mau buka kedai rasa cinta bareng aku. Ini yang kamu makan waktu itu, saat kamu mau nembak aku. Pagi ini, kamu makan permen lagi. Meski aku nggak tahu kamu mau ngapain, tapi aku tahu. Kamu pasti butuh aku. Shu. Ling, kamu butuh aku kan? Makanya aku muncul. Halo para pemegang saham. Pak Gu di keluarga kami sedang mengalami masalah kesehatan. Dia butuh istirahat panjang, jadi tidak bisa memimpin Gu Group. Gu Group adalah hasil kerja keras kita semua. Karena itu, dia secara khusus menugaskan saya untuk mengumpulkan kalian semua mengadakan rapat pemegang saham dan memilih pimpinan sementara. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sejak saya lulus dan pulang ke Indonesia, saya selalu bekerja di Gu Group. Saya mulai dari level paling bawah, lalu naik perlahan sampai hari ini. Semua ini tidak lepas dari kepercayaan ayah saya, dan juga tidak bisa dipisahkan dari bimbingan para senior di sini. Di masa-masa kritis ini, yang menyangkut masa depan dan kelangsungan hidup Gu Group, saya lebih dari siapapun tidak rela melihat usaha ayah saya hancur berantakan. Tianyu memang bagus, sudah bertahun-tahun di Gu Group. Pasti dia orang yang paling paham tentang bisnisnya. Gu Group selalu dikendalikan oleh Pak Gu. Saya perkirakan voting hari ini hanya formalitas saja. Posisi ini, meski bukan diisi keluarga Gu, juga tidak akan jatuh ke tangan kita. Lebih baik kita beri dia dukungan saja.
Baik, kalau begitu, kalau sudah tidak ada keraguan lagi, kita pilih Tianyu saja. Kalian semua peduli pada Gu Group. Asalkan perwakilan yang terpilih bisa menggantikan Pak Gu membawa Gu Group semakin maju, saya pasti mendukung. Saya yakin Pak Gu juga berpikir begitu. Selanjutnya, voting dimulai. Kandidat pertama, Gu Tianyu. Silakan tunjukkan sikap Anda. Tunggu. Siapa orang ini? Siapa dia? Kenapa belum pernah lihat? Kalian nggak merasa mata dan alisnya agak mirip Pak Gu? Nanling, kenapa kamu datang? Aku adalah satu-satunya ahli waris Gu Zhenxiong. Masa aku nggak boleh datang? Jangan-jangan kamu anak kandung Pak Gu yang selama ini belum diakui? Gu Nanling. Kalau di sini masih ada yang meragukan identitasku, silakan ajukan. Setelah diajukan, aku akan menggunakan hakku. Ini... Sebagai satu-satunya ahli waris Gu Zhenxiong, aku tidak setuju menyerahkan perusahaan Gu kepada orang luar. Siapa yang kamu bilang orang luar? Walaupun sekarang perusahaan milik Gu Zhenxiong, tapi pendiri aslinya adalah ibuku. Kamu siapa? Kak... Meski begitu, kita tetap satu keluarga. Betul kan? Satu keluarga? Inikah yang disebut satu keluarga seharusnya lakukan? Apa ini? Kakak ipar. Ini bagaimana sih? Ini... Apa yang tertulis di sini benar? Menggelapkan uang perusahaan, memalsukan dokumen, menyuap pejabat dengan sengaja, dan juga membakar dan melukai orang-orang tak bersalah. Liu Manyun. Semua kejahatan ini digabungkan, apakah satu nyawamu cukup untuk dihukum? Nanling, aku tahu salah. Tolong lihat, kita satu keluarga. Maafkan aku. Memaafkanmu? Dulu kenapa kamu tidak memaafkan ibuku? Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Ibu. Ibu, aku datang menjenguk ibu. Tapi kali ini aku tidak datang sendirian. Ini istri saya, Ashu. Halo Tante, saya Ashu. Baru kali ini saya datang menjenguk Tante. Maaf ya, kami pasti akan sering datang nanti. Ibu. Masih banyak yang ingin aku ceritakan ke ibu. Ibu tahu tidak? Beberapa hari lalu grup Gu, rapat dewan direksi mereka sudah selesai. Aku terpilih dengan suara bulat menjadi ketua dewan direksi yang baru. Lumayan hebat juga kan aku? Aku sudah putuskan setelah aku menjabat, aku akan mengubah Gu Group kembali menjadi Hu Group. Soalnya semua ini dulu milik ibu. Ku tidak akan biarkan orang luar mengambilnya. Tante, tenang saja. Sekarang Aling sangat baik. Sehari-hari dia rajin belajar. Baru-baru ini dia bahkan berhenti mengumpat. Kalau Tante rindu kami, sering-seringlah datang ke dalam mimpi untuk ngobrol dengan kami. Terima kasih ya, Ashu. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah begitu mencintaiku dan juga keluargaku. Ibu, tenang saja. Aku akan hidup bahagia dengan Ashu. Tante, tenang saja. Aku dan Aling akan hidup dengan baik. Aling, kamu mau apa sih? Sebentar lagi kamu akan tahu. Pelan-pelan. Apa sih? Misterius banget? Sebentar lagi kamu akan tahu. Oke, bisa dibuka sekarang.
Aling ini 1, 2, 3. Oke. Ashu, mulai sekarang. Jika harus menemanimu di sini, masak, bersihkan meja, urus pembukuan, layani tamu antar tamu. Bagaimana? tidak boleh. Kalau kamu tinggal di sini, perusahaanmu bagaimana? Masalah-masalah berantakan itu, aku sama sekali tidak tertarik. Sudah kuserahkan ke manajer profesional. Terus kamu tinggal di sini buka warung makan kecil. Kamu malah tertarik. Aku tertarik melakukan hal-hal bersamamu. Aku tertarik. Cemburu. Ini saja sudah cemburu? Ashu, dulu aku tidak menerima lamaranmu karena ada hal ini. Seharusnya bukan perempuan yang melakukan ini. Jadi, terima kasih. Terima kasih sudah menarikku keluar dari keadaan yang suram seperti neraka. Terima kasih sudah mencintaiku dan keluargaku. Mencintai semua tentangku. Jadi, mau tidak terus mencintaiku? Mau tidak menikah denganku? Aku mau. Apa? Aku bilang aku mau. Apa? Aku bilang aku mau. Aku mau menikah denganmu. Selamanya mencintaimu.